Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Ayat firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 25 ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, bahwa akan ada penghakiman di kemudian hari, didukung oleh berbagai ayat firman Tuhan, termasuk dalam Injil Matius yang disampaikan oleh Yesus ini. Penghakiman ini akan memutuskan nasib setiap orang untuk dibawa pada kebahagiaan atau kesengsaraan kekal. Dan mereka juga akan menerima balasan setimpal dengan apa yang dilakukan dalam kehidupan sekarang yang penuh pencobaan dan ujian. Mereka akan dihakimi sesuai dengan peraturan Injil yang kekal. Ketika Kristus datang dalam kemuliaannya untuk menghakimi dunia ini, Ia akan membawa semua malaikat-malaikat kudusnya bersama-sama dengan Dia. Pribadi yang mulia ini akan membawa pengiring yang mulia juga, yang tak terhitung jumlahnya. Bukan hanya para pengiringnya, tetapi juga para pelayan keadilannya. Mereka akan datang bersama Dia untuk menyatakan kebesaran dan pelayanan mereka. Mereka harus datang untuk menyerukan penghakiman itu, untuk mengumpulkan orang-orang pilihannya, untuk mengikat ilalang, untuk menjadi saksi bagi kemuliaan orang-orang kudus dan kesengsaraan orang-orang yang berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan juga Ia sedang duduk bersama-sama Bapanya di atas tahtanya. Itu adalah tahta pemerintahan, tahta Daud bapa leluhurnya. Ia adalah imam atas tahta itu. Tetapi kemudian Ia akan duduk di atas tahta kemuliaannya, yaitu kursi pengadilan. Pada kedatangannya yang kedua kali, Ia akan duduk sebagai sang hakim di pengadilan. Maka yang perlu kita ingat adalah agar perhatian, bantuan, pemberian tidak kita arahkan kepada orang yang dapat membalas kebaikan kita. Justru kepada yang paling hina, kepada yang tidak dapat membalas, kepada yang paling membutuhkan. Itu pun kita lakukan bukan untuk menumpuk pahala dalam kerajaan Allah, tetapi dalam ketulusan, kerendahan hati, dan tidak bermotivasi keuntungan atau kemuliaan diri. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami akan datangnya kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kiranya kami semua disiapkan oleh-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami terus memperbaiki diri kami, mempersiapkan diri kami, sehingga ketika hari penghakiman-Mu tiba, kami datang dan mempersiapkan diri dalam kegembiraan dan sukacita yang tiada tara. Karena kami meyakini bahwa Tuhan akan membawa kami ke sisi-Mu di sisi kanan-Mu, yaitu dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, berkatilah hidup kami hari ini, berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami, berkatilah usaha dan pekerjaan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari, selamat pagi, selamat bekerja, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.